Bismillahirrahmanirrahim. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki, peserta Bootcamp Quality Assurance Engineer dari Cybercode. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final project saya dengan judul Automation Testing pada aplikasi atau website Orange RM menggunakan Cypress. Website Orange RM adalah aplikasi login sumber daya manusia yang sering digunakan untuk kebutuhan pengolahan karyawan, absensi, cuti, dan lain-lain. Nah, berikut dari demonya. Dalam proyek ini saya telah mengotomasi beberapa skenario testing, yaitu antara lain login dengan kredensial valid dan invalid, dan forgot password atau lupa kata sandi. Yang ketiga itu dashboard pada menu directory, search untuk mencari data karyawan. Baik, langsung saya masuk ke pembahasan. Nah, di sini saya sudah ada beberapa file dengan login, UI.js, dan forgot password, dashboard. Nah, yang pertama kita akan membahas pada login. Di sini saya ada membuat import atau mengambil data dari folder support, lalu text, dan file login text. Itu ada di sini. Dan juga saya mengambil data pada folder fitur dan login data untuk menginput fungsinya untuk menginput valid username dan invalid dari username. Nah, dan skenario nya login menggunakan form ditambah fitur. Dan ada dua test case, yaitu login berhasil dengan data valid dan login dengan data false yang salah. Yang pertama itu memasukkan username yang valid, password valid, dan melakukan intercept login, klik login, dan verify intercept, dan verify login sukses. Nah, pada login text, pada metode visit, metode ini dipakai untuk membuka halaman login Orange RM. Dan pada metode username dan password, metode ini mengisi input username dengan data yang kita tentukan. Untuk intercept login menggunakan cy.intercept untuk memantau request API login. Bisa dipastikan responsifnya sukses atau gagal. Lalu klik login dengan tipenya submit, lalu klik, dan pada metode verify intercept memastikan API responsif setelah login sukses dengan status kode atau equivalentnya 200. Dan verifikasi login sukses, kalau login berhasil, Cypress memverifikasi URL berubah ke dashboard. Dan login failed dan metode username failed dan password failed, kalau login gagal atau password kosong, muncul pesan error yang dicek dengan SSL fraud. Yang kalau loginnya akan menampilkan pesan invalid credential jika kalau username required dan password required. Mungkin langsung kita coba ada Cypress. Pertama itu npm Cypress open. Kali sini kita akan membuka aplikasi Cypress. Dan kita pilih end-to-end testing. Nah, ini saya menggunakan Chrome. Nah, tadi kita membahas pada menu login. Lalu klik, Cypress akan meresponnya.
Nah, hanya butuh 15 detik. Hmm, tes-tesnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang login berhasil dengan data file. Di sini memasukkan username yang valid itu admin dan passwordnya admin 123. Lalu klik login atau button login dan muncul banyak request API dengan semuanya 200 dan assertionnya API extend summary dengan status kode 200 berubah ke dashboard yang berarti login berhasil dan sistem berjalan sesuai dengan harapan. Yang kedua yaitu login yang password yang salah. Nah, dengan exception yaitu get XOCD alert content mengandung teks invalid credential. Itu dari hasil dari tes pada login. Sekarang kita masuk ke forget password atau lupa kata sandi. Nah, ini sebelumnya setelah saya jelaskan itu itu metode ini untuk membuka halaman login sebelum masuk ke menu forget password. Lalu kita klik forget password. Metode ini untuk klik link forget password pada halaman login. Lalu kita masukkan username. Metode ini untuk mengetik username yang ingin kita reset passwordnya. Lalu metode intercept forgot. Di sini saya pakai CY.intercept untuk memantau request API ketika reset password dikirim. Jadi bisa dipastikan request benar-benar terkirim. Lalu kita klik reset. Metode ini untuk klik tombol reset agar request dikirim ke server. Dan pada metode verify intercept, setelah request dikirim, request akan memverifikasi bahwa status respons adalah 200, artinya berhasil. Dan terakhir itu metode verify reset sukses. Metode ini memastikan notifikasi reset password reset successful muncul di layar gitu. Ini langsung kita coba pada saya request. Itu tadi forgot password. Nah, yang pertama itu tes berhasil reset password dengan username yang valid. Saya ketik username admin, lalu saya klik baca submit reset password. Maka situs menyebutkan request ke API hasil status code 200 dan notifikasi reset password link successful muncul. Berarti hasilnya pas. Lalu yang kedua itu gagal reset password dengan username yang salah. Nah, sekarang saya coba dengan username yang salah. Yang pertama itu saya masukkan username salah, lalu saya klik login, klik submit, dan menampilkan sistem tidak mengirim reset, asisten gagal menemukan notifikasi di DOM. Artinya sesuai ekspektasi, jadi hasilnya juga pas. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ketiga, dashboard, menu directory. Nah, pada sisi metode ini untuk membuka halaman login sesuai langkah awal sebelum masuk ke dashboard. Kenapa saya bikin option login? Sebelumnya saya salah membuat base URL-nya di Cypress Config. Itu link
link demo dari website Orange RN tadi. Oke, kembali pada dashboard. Nah, itu kita masukin username dan password untuk pada input login. Lalu kita klik login. Metode ini untuk klik tombol login setelah klik Cypress, verifikasi URL berubah menjadi dashboard, artinya login sukses. Dan pada metode go to directory, metode ini untuk klik menu directory yang ada di sidebar agar masuk ke halaman pencarian karyawan. Dan metode intercept directory, di sini saya pakai CY.intercept untuk memantau request API ketika membuka halaman directory. Jadi kita bisa pastikan respons API-nya benar-benar diterima. Nah, yang kedua pada metode tracer. Metode ini untuk mengetik huruf di kolom search. Setelah itu saya terus memverifikasi bahwa document suggestion muncul, lalu memilih nama karyawan yang sesuai. Nanti saya membuat tipenya A karena website Orange RM ini sering berubah-ubah. Jadi di sini kita menyesuaikan initial yang ada dan nama karyawannya sesuai nama di database yang terbaru, ya karena website Orange RM-nya sering berubah-ubah. Lalu kita klik start, lalu klik submit. Metode ini untuk mengetik huruf di dalam search. Setelah itu saya terus memverifikasi bahwa di dalam sudah muncul, lalu memilih nama karyawan yang sesuai. Dan lalu pada klik search, metode ini untuk klik tombol search agar data karyawan ditampilkan gitu. Dan request intercept, setelah tombol search diklik, request menunggu agar request API dari directory status responses harus 200. Artinya data berhasil diterima di server. Dan metode verify ratio. Setelah tombol search bisa diklik, Cypress menunggu atau alias metode ini memastikan hasil pencarian muncul. Misalnya nama karyawan Anzwar Fatima SK gitu. Dari tampilan dari kartu hasil pencarian. Nah, ini saya membuat sesuai nama database terbaru. Mungkin kita langsung coba di Cypress pada dashboard JS. Cypress masih merespon, sudah mencari inisial dari nama karyawan tersebut. Nah, ini ada beberapa error. Nah, kebetulan jadi nama Anwar Fatima SK itu Cypress tidak dapat mencarinya. Nah, karena kebetulan sekali kita akan coba mencari database yang ada sekarang. Contohnya kita cari misalnya A. Nah, mungkin kita bisa menggunakan Rangga akun ini. Mungkin kita juga ubah di database-nya. Nah, kita coba kembali pada Cypress-nya.
Saya tidak oh berarti saya belum menemukan inisial dari eh, atau nama saya dari tanggal itu. Mungkin kita cari yang lain. Kita coba cari yang ini sih bisa sih cari. Pertama kita cari A, inisial A. Kita coba Devi. Ini karena ada terjadinya word ini. Nah, kita coba sampai nama karyawannya. Eh, saya dapat menemukannya. Seperti saya jelaskan tadi. Nah, data ini sering berubah. Nah, ini saya sudah dapat menemukan inisial dan nama karyawan. Yang pertama itu pertama saya masukkan username yang valid dan password yang valid, lalu klik login. Terus itu masuk ke menu dashboard dan masuk ke menu directory dan lalu mencari inisial huruf A. Lalu pilih nama karyawan yang saya perbaiki tadi itu sudah Anem. Lalu klik submit, search, lalu saya press memantau request API dengan status code 200 dan hasil pencarian karyawan. Nah, dan hasil pencarian karyawan tampil di layar hasilnya yang berarti pas. Nah, dengan automation testing di situ dashboard directory ini, saya bisa memastikan proses login, akses menu hingga pencarian karyawan berjalan sesuai dengan skenario. Nah, berikut atau kesimpulannya saya berhasil membuat automation testing untuk beberapa fitur penting pada aplikasi atau website Orange CRM dengan adanya automation testing dan proses pengujian menjadi lebih cepat, hasil lebih konsisten dan mengurangi risiko human error. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau teman-teman untuk melihat file lengkapnya, saya sudah memasukkannya pada uh, uh, GitHub saya. Mungkin teman-teman bisa dapat cek. Terus saya lampirkan linknya nanti di YouTube. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak singkat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.